樣啊？頭先俾你嗰樣啦，你邊有俾嘢我啊？ Yo, what's up sobat gabut, terus balik nah bi aku Mas Pai di channel Mas Pai 03. Biar kabarnya para pengocok handal, sehat? Ya, aku doakan kalian semua sehat selalu, amin. Oke, di video kali ini Mas Pai akan merangkum alur cerita film action asal Cina yang berjudul Call of Heroes. Film ini rilis pada tahun 2016 yang menceritakan tentang perjuangan seorang gelandangan dalam menghentikan penjajahan yang terjadi di kota tempat tinggalnya. Nah, gimanakah ceritanya? Langsung saja kita ke alur filmnya. Los! Berlatar belakang pada tahun 1914, Cina terpecah menjadi wilayah utara dan selatan. Perang militer pun terjadi, di mana terdapat pasukan dari wilayah utara yang dipimpin oleh seorang bernama Zhou telah menjajah banyak kota di Cina dengan sadis. Pasukan Zhou ini merubah kota-kota tersebut layaknya neraka, sehingga banyak warga dari kota tersebut melarikan diri dari kejamnya sosok Zhou. Scene beralih ke seorang guru dan para muridnya yang sedang melarikan diri karena kotanya sedang dijajah oleh pasukan Zhou. Nah, guru tersebut bernama Bai. Ketika Bai dan para muridnya sedang beristirahat di kedai mie, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya aksi perampokan. Lalu salah satu perampok menghampiri seorang pria yang sedang tidur. Pria tersebut bernama Ma Feng. Ma Feng yang kesal karena jam tidurnya telah diganggu pun kemudian menghajar semua perampok itu. Setelah selesai menghajarnya, Ma Feng pun melanjutkan perjalanannya. Scene berpindah ke salah satu kota bernama Po. Nah, kota Po ini memiliki pasukan pengawas yang dipimpin oleh seorang bapak-bapak bernama Kapten Ying. Suatu ketika terdapat banyak warga dari kota lain yang datang ke kota Po untuk mengungsi. Lalu para pengungsi tersebut memohon agar diterima untuk tinggal di sini karena tempat tinggal mereka sudah direbut oleh pasukan Zhou. Awalnya warga kota Po menolak dengan alasan tidak ada lagi tempat tinggal. Akan tetapi di sini Kapten Ying menasihati para warganya dengan mengatakan, bagaimana jika kita yang terkena bencana? Pasti kita juga membutuhkan tempat tinggal. Maka dari itu kita harus saling membantu terhadap sesama. Mendengar nasihat dari Kapten Ying, akhirnya para warga pun bersedia menerima para pengungsi tersebut. Tak lama kemudian datanglah guru Bai bersama para muridnya di kota Po, dan kebetulan ia punya kakak sepupu di sini. Lalu Bai menceritakan begitu kejamnya pasukan Zhou, di mana ketika dirinya sedang mengajar, tiba-tiba datanglah pasukan Zhou yang langsung membunuh semua orang, baik itu yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Maka dari itu ia membawa kabur murid-muridnya. Beberapa menit kemudian datanglah komplotan preman. Kapten Ying yang mengetahui hal tersebut pun marah besar karena para preman tersebut dengan arogannya masuk ke kota Po tanpa izin. Dikarenakan para preman tersebut tak mau pergi, Kapten Ying pun kemudian menghajar mereka semua. Ketika sedang bertarung, tiba-tiba datanglah Boboho. Ya, orang terkaya di kota Po yang bernama Bos Liu. Nampaknya Bos Liu ini sengaja menyewa para preman tersebut untuk ikut membantu dalam melindungi kota Po.
Seketika perhatian semua orang teralihkan oleh kedatangan Ma Feng. Kedatangan Ma Feng ke sini berniat untuk mencukur jenggotnya yang sudah lebat. Dan nampaknya Kapten Ying lah yang mengambil alih pencukuran kali ini, dikarenakan ia masih penasaran dengan sosok Ma Feng. Lalu ia menanyakan tujuannya datang ke sini. Ma Feng pun menjawab bahwa dirinya ini adalah seorang petualang yang kebetulan mampir ke kota Pu. Dirasa bukan orang jahat, Kapten Ying pun kemudian meninggalkannya. Di malam harinya ketika Ma Feng sedang tidur, tiba-tiba datanglah Bai membangunkannya. Di sini Bai mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya dan juga para muridnya pada waktu itu di kedai mie. Bai yang mengetahui kalau Ma Feng ini adalah orang baik dan jago bela diri, kemudian meminta bantuan kepadanya untuk melindungi sekaligus mengantarkan para muridnya ke ibu kota, karena di sanalah tempat yang aman. Akan tetapi Ma Feng menolak dengan alasan bahwa dirinya ini orang sibuk. Keesokan paginya sebelum matahari terbit, terlihat seorang berbaju putih memasuki kota Pu. Nah, ia adalah anak dari pemimpin Zhou yang bernama Shaolin. Kakak sepupu Bai yang mengira kalau Shaolin ini adalah warga kota lain yang hendak mengungsi, kemudian mengajaknya untuk bertamu di rumahnya. Tak lama kemudian Bai turun dari atas. Sontak ia pun kaget melihat Shaolin kok ada di sini. Ia masih ingat begitu kejamnya Shaolin menyerang sekolahnya. Pada saat kakak sepupu Bai menghidangkan semangkok mie, nampak Shaolin pun marah karena mie tersebut tidak ada bawangnya. Tanpa pikir panjang, Shaolin pun langsung membunuh mereka berdua. Bahkan salah satu murid Bai yang sedang tidur di sana pun ikut dibunuh. Mendengar suara tembakan, pasukan Kapten Ying bergegas mendatanginya. Sontak mereka semua pun terkejut melihat guru Bai, kakak sepupunya dan juga muridnya yang sudah tewas. Lalu Shaolin pun dibawa ke balai kota untuk diadili. Para warga yang datang pun sangat geram dengan ulah pria satu ini. Alhasil Shaolin pun dijatuhi hukuman mati, di mana kepalanya akan dipenggal esok hari. Sementara itu, Ma Feng yang baru mengetahui kabar ini pun langsung mengunjungi jenazah guru Bai. Di tengah kerumunan warga, tiba-tiba datanglah pentolan pasukan Zhou yang bernama Zhang Yi. Di sini Zhang Yi berniat akan membebaskan Shaolin. Kemudian ia meminta Kapten Ying untuk segera melepaskannya. Akan tetapi Kapten Ying tak mau menyerahkan Shaolin begitu saja. Entah apa yang Shaolin rencanakan, ia malah menyuruh Zhang Yi untuk pulang saja. Dengan terpaksa Zhang Yi pun menuruti perintah tuannya itu. Namun sebelum pergi, ia memberikan sebuah ancaman. Bos Liu yang mendengar ancaman tersebut pun kemudian meminta Kapten Ying untuk melepaskannya saja, karena ia takut terjadi apa-apa dengan kota Pu. Akan tetapi Kapten Ying menolak dan ia akan tetap menjalankan hukumannya. Di sisi lain, ketika Ma Feng akan pergi dari kota Pu, ia dihampiri oleh istrinya Kapten Ying yang memberikannya sebuah surat dari guru Bai. Jadi sebelum meninggal, guru Bai sempat menulis sebuah surat yang berisi permohonannya kepada Ma Feng agar mau membawa para muridnya ke ibu kota.
Setelah membacanya, Ma Feng pergi menemui Kapten Ying untuk memberitahunya bahwa orang yang menjemput Shaolin tadi adalah kakak seperguruannya dulu, yakni Zheng Yi. Ma Feng pun bilang bahwa Zheng Yi ini memiliki kemampuan kungfu yang sangat hebat. Bahkan, ia bisa melakukan apapun dengan jabatannya sebagai kolonel. Namun, Kapten Ying tak takut sedikit pun, dan ia tetap berada pada pendiriannya untuk menghukum mati Shaolin. Selepas perbincangan itu, Ma Feng pun berjanji bahwa dirinya pasti akan mengantarkan para murid guru Bai ke ibu kota. Di malam harinya, terlihat beberapa bawahan Zheng Yi datang menyelinap ke kota Po untuk membebaskan Shaolin. Nampaknya mereka semua ketahuan oleh Kapten Ying dan anak buahnya, sehingga terjadilah pertarungan. Kapten Ying dan anak buahnya pun berhasil membuat pasukan Zhou mundur. Akan tetapi, terdapat salah satu anak buah Kapten Ying yang meninggal. Lantas hal tersebut pun membuat Kapten Ying dan yang lainnya kesal. Ketika hendak menghampiri Shaolin, mereka malah mendapati Shaolin sedang gantung diri. Sontak mereka pun langsung masuk ke dalam sel untuk menyelamatkannya. Karena mereka takut jika Shaolin mati, maka habislah sudah warga kota Po dibantai pasukan Zhou. Melihat ekspresi panik dari para anak buah Kapten Ying, Shaolin pun nampak senang. Karena dari awal ia ini memang berniat hendak mempermainkan warga kota Po dengan pengaruh kekuasaannya. Di sisi lain, Ma Feng pergi ke markas pasukan Zhou untuk menemui kakak seperguruannya dulu, yakni Zheng Yi. Meski berbeda tujuan hidup, nampak mereka ini masih akrab. Pada masa lalu, mereka berdua ini bekerja sebagai pengawal pejabat. Sampai suatu ketika, hati nurani Ma Feng tersadar setelah melihat pejabat itu membunuh rakyat jelata seenak jidat. Ma Feng yang menginginkan suatu keadilan pun berniat membunuh pejabat itu. Akan tetapi, aksi tersebut dihentikan oleh Zheng Yi. Karena jika si pejabat mati, maka akan timbul pertumpahan darah yang besar. Nah, sejak saat itulah Ma Feng memutuskan untuk berpisah dengan Zheng Yi. Sebelum pergi, Ma Feng menyuruh Zheng Yi untuk berhenti menjalankan pekerjaan ini. Namun Zheng Yi menolak, dan ia malah menyuruh Ma Feng untuk melepaskan Shaolin. Masih di malam yang sama, di mana Kapten Ying pergi menemui bawahannya sekaligus sahabatnya dari dulu, yakni Liao. Lalu Liao mengajak Kapten Ying untuk menemui Bos Liu. Mendengar kata Bos Liu, Kapten Ying pun berniat pergi karena ia sudah mengetahui kalau Bos Liu ini pasti memintanya untuk melepaskan Shaolin. Di sini Liao yang juga merasa takut dengan pasukan Zhou pun terus-menerus membujuk Kapten Ying agar mau melepaskan Shaolin. Akan tetapi, Kapten Ying masih saja tetap berada pada pendiriannya. Kemudian ia pun menceramahi Liao dengan mengatakan, "Semakin kau takut, maka kau akan mati mengenaskan. Dulu kau yang mengajariku cara membedakan hal yang benar dan yang salah. Sekalipun kita mati, setidaknya kita harus mati secara terhormat. Jadi kita harus terus melindungi kota Po dari penjajahan." Mendengar perkataan tersebut, Liao pun akhirnya sadar. Tak lama kemudian datanglah komplotan preman yang berniat membunuh Kapten Ying atas perintah Bos Liu. Liao yang membantu Kapten Ying pun harus terbunuh, dan pertarungan pun diakhiri oleh Kapten Ying yang membunuh si ketua preman. Lagi dan lagi Kapten Ying harus merelakan orang terdekatnya meninggal. Tak terima dengan hal ini, para anak buah Kapten Ying pun pergi mendatangi Bos Liu. Terlihat di sana sudah terdapat banyak warga. Lalu Bos Liu pun menghasut para warga untuk menuntut Kapten Ying melepaskan Shaolin.
Awalnya Kapten Ying menolak karena ia menganggap kalau Shaolin ini tetap akan menyerang kota walau sudah dibebaskan. Akan tetapi, karena para warga terus memohon dengan berlutut kepada Kapten Ying, akhirnya Kapten Ying pun memilih untuk berhenti menjadi ketua pengawas. Dan ia akan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai Shaolin ini kepada para warga. Mau dilepas atau tidak, Kapten Ying tak ikut campur lagi. Keesokan harinya, istri, anak, dan bawahan Kapten Ying berniat akan pergi ke kota lain. Sedangkan Kapten Ying sendiri akan tetap berada di sini karena ia masih merasa khawatir dengan warganya. Di sisi lain, Ma Feng sedang mengantarkan para murid guru Bai ke ibu kota. Tak lama setelah itu, datanglah Zhang Yi beserta pasukannya ke kota Po untuk membebaskan Shaolin. Namun Shaolin meminta agar Kapten Ying lah yang melepaskan dirinya. Nampaknya Kapten Ying pun bersedia, dan ia meminta Shaolin untuk menahan dirinya saja, jangan menyerang para warganya. Scene berpindah di suatu rumah, di mana bos Liu yang bersikap so asik langsung dibunuh oleh Shaolin. Dan benar saja, sesuai dugaan Kapten Ying, pasukan Zhao ini tetap menyerang warga kota Pu. Sementara itu, Kapten Ying disiksa, di mana kepalanya ditenggelamkan ke dalam kendi berisi ciu. Nampaknya, istri Kapten Ying merasa cemas dengan keadaan suaminya. Kemudian, ia menitipkan putrinya ke salah satu anak buah Kapten Ying. Ia pun berniat untuk kembali ke kota Po bersama anak buah Kapten Ying yang lain. Tiba-tiba, datanglah Ma Feng yang juga berniat untuk kembali ke kota Po. Dan akhirnya, mereka semua pun bersama-sama kembali ke kota Po untuk menyelamatkan Kapten Ying dan para warga. Di sini, Ma Feng memiliki ide untuk berpura-pura memberikan Shaolin hadiah agar dirinya bisa berhadapan langsung dengannya. Sementara yang lain menyelinap masuk ke gudang senjata, berkoordinasi dengan ibu-ibu di dapur, serta mengumpulkan para warga untuk menyerang balik pasukan Zhou. Jadi, ibu-ibu di dapur ini disuruh untuk mencampurkan obat cuci perut ke hidangan pasukan Zhou, sehingga mereka semua pun menjadi mules dan boker berjamaah. Kembali ke Ma Feng, ia yang sudah berada di hadapan Shaolin pun langsung menyelamatkan Kapten Ying. Lalu, Ma Feng yang hendak membunuh Shaolin harus digagalkan oleh Zhang Yi. Di sisi lain, para warga pun memanfaatkan kesempatan ini dengan melemparkan beberapa bom ke pasukan Zhou yang sedang boker bersama. Pertarungan pun semakin memanas, di mana Kapten Ying harus berhadapan dengan Shaolin, sedangkan Ma Feng bertarung dengan Zhang Yi di atas tumpukan kendi. Pertarungan tersebut pun membuat beberapa kendi pecah, yang mana kemudian terjadilah longsoran kendi. Mereka berdua yang mengetahui hal itu pun bergegas melarikan diri. Namun ketika hendak pergi, kaki Ma Feng malah terjepit. Hal tak terduga pun terjadi, di mana Zhang Yi mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Ma Feng. Kematian Zhang Yi tersebut pun membuat Ma Feng sedih, dan ia pun sadar bahwa Zhang Yi ini masih memiliki hati nurani. Sementara itu, nampak Shaolin lebih unggul berkat pistolnya. Ketika istri Kapten Ying datang untuk membantu, ia justru terkena tembakan dari Shaolin. Beban.
Nah, dari situ Kapten Ying pun mencoba untuk lebih fokus, di mana ia berhasil mengembalikan peluru dari Shaolin yang membuatnya jatuh ke bawah. Di sini Shaolin masih sempat-sempatnya tertawa, namun tiba-tiba 我操！ 公義要有人做先存在。 di akhir film diperlihatkan Ma Feng yang berpamitan untuk berpetualang, dan film pun tamat. Oke, segitu dulu pembahasan dari Mas Pai. Nah, film ini mengajarkan kepada kita, bagaimanapun keadaannya, keadilan tetap harus ditegakkan. Karena jika keadilan sudah tak ada, maka kehidupan di dunia tak ada maknanya. Anjay. Oke, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya cuy. See you in the next video. Bye-bye.